Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang bagaimana cara menggunakan gambar, tabel, dan grafik pada Microsoft Excel, Apa fungsi logika? dan fungsi statistika. Bagaimana cara menggunakannya? Dan Bagaimana prakteknya? kalian penasaran? Yuk kita simak videonya. Jangan lupa sampai akhir. Untuk materi yang pertama, yaitu menggunakan gambar pada Microsoft Excel. Yang pertama, teman-teman klik Microsoft Excel. Kemudian akan muncul lembar kerja pada Microsoft Excel. Untuk menyisipkan gambar pada Microsoft Excel, teman-teman yang pertama pilih icon menu Insert, kemudian Picture. Kemudian di sana ada folder, teman-teman bisa memilih folder mana yang gambar yang akan disisipkan. Saya sudah memilih, klik pada gambarnya, kemudian insert. Secara otomatis gambar akan muncul pada lembar kerja Microsoft Excel. Teman-teman bisa memperkecil atau memperbesar, kemudian gambarnya juga bisa dipindahkan sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman juga bisa memakai bingkai pada pinggirnya. Di sana banyak pilihan bingkai. Pilih sesuka hati teman-teman, yang mana yang teman-teman pas atau yang suka. Saya pilih yang ini. Nah, mudah kan untuk menyisipkan gambar pada Microsoft Excel? Untuk itu, teman-teman harus mencoba agar bisa memahaminya. Selamat mencoba. Untuk yang kedua, yaitu kita akan membuat tabel. Kita beralih ke sheet yang kedua. Di sini, misalnya kita akan membuat tabel. Tabelnya mengenai jumlah tabungan mahasiswa prodi PAI 3A. Kemudian di sini saya kasih nomor, di sini nama, di sini jumlah. Kemudian di sini ada nomor 1, di bawahnya nomor 2. Teman-teman blok nomor 1 dan nomor 2, kemudian tarik ke bawah untuk penomoran secara otomatis. Di sini saya membutuhkan 10 nomor saja. Kemudian untuk namanya ada Fitri, Cici, Azkia, Elis, Ayu, Eka, Anis, Nur, Alda, dan satu lagi Alia. Untuk jumlahnya ada 200.000, kemudian 300.000, kemudian 400.000, lalu 300.000, kemudian 900.000, 700.000, 100.000, kemudian ada 600.000, lalu 500.000, dan yang terakhir 1 juta.
Kemudian teman-teman ini diblok saja, diblok. Setelah itu pilih ke menu bottom border, kemudian pilih all border. Nah, di sini sudah ada garis-garisnya. Teman-teman juga bisa memperkecil lebarannya, memperkecil atau melebarkan, atau untuk memperbesar ya, lebarnya perbesar sesuai yang teman-teman inginkan. Ini karena semuanya nilainya rupiah, maka di sini kita harus ada nilai rupiah di depannya. Untuk judul, teman-teman blok judulnya ya, kemudian margin and center agar di tengah, kemudian yang di bawahnya juga di blok, kemudian margin and center agar di tengah. Terus ini misalnya pengen dilebarin, teman-teman tinggal menyorot, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini posisinya di bawah, kan kurang bagus. Jadi kita harus merubahnya, kita ketengahkan, udah. Kemudian teman-teman di atasnya bisa diberi warna agar bisa membedakan. Teman-teman bebas pilih warna yang mana yang teman-teman sukai, yang teman-teman pilih. Nah, seperti ini teman-teman cara membuat tabel dengan Microsoft Excel. Silahkan teman-teman mencobanya agar lebih bisa memahaminya. Untuk materi yang ketiga, yaitu kita akan membuat grafik pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempunyai tabel yang sangat sederhana, yaitu tabel tentang jumlah tabungan mahasiswa Prodi PAI 3A. Nah, grafik ini bisa mewakili informasi dari tabel tersebut. Teman-teman, untuk membuat grafik, yang pertama teman-teman klik terlebih dahulu data yang akan dibuat grafiknya, kemudian masuk ke menu insert. Nah, di sana ada chart di sana itu ada berbagai macam grafik. Teman-teman bisa memilihnya grafik mana yang teman-teman inginkan. Kita lihat dulu ya berbagai macam grafiknya. Nah, di sini saya memilih yang kolom ya, yang 3D kolom. Klik, kita tinggal klik saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa merubah warna pada grafiknya tersebut. Tinggal pilih saja di desain, saya pilih warna biru. Satu klik saja grafiknya pun sudah jadi. Tapi ada tulisan yang kurang paham. Nanti kan ini akan dibuat sebuah laporan. Untuk itu teman-teman klik select data yang ada di menu desain. Kemudian di sana ada horizontal kategori, klik edit. Kemudian klik tombol yang itu. Kemudian kita drag diganti dengan nama-nama mahasiswa yang 1, 2, 3-nya itu. Kemudian klik lagi. Klik OK. Dan oke. Nah, angka 1, 2, 3 itu sudah diganti. Untuk series kita tidak dibutuhkan, maka kita hapus saja. Teman-teman, biasanya sebuah grafik itu ada judulnya. Kita kasih judul, kita klik menu layout, kemudian cari chart title. Biasanya judul ada di atas, hingga kita klik di bawah chart. Kemudian blok dan ganti judul tersebut dengan judul jumlah tabungan mahasiswa
PAI 3A. Nah, judul ini sama dengan judul tabel ya teman-teman, karena grafik ini berasal dari tabel tersebut. Kita ganti fontnya, saya pilih Times New Roman saja, tulis Times New Roman. Kemudian ukurannya juga diganti agar lebih bagus. Kemudian bisa dikasih warna dalam judul tersebut. Nah, kemudian juga kita bisa mengasih warna pada dasar grafik tersebut. Klik di dalam grafik tersebut dan kita kasih warna. Nah, oke teman-teman, itulah tutorial bagaimana cara menggunakan grafik di Microsoft Excel. Silahkan teman-teman mencobanya agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Selamat mencoba. Yang selanjutnya ada fungsi statistik. Di sini ada fungsi max. Fungsi max itu untuk menentukan nilai tertinggi dalam suatu range. Nah, yang kedua ada fungsi min. Itu untuk menentukan nilai terendah dalam suatu range. Yang selanjutnya ada average. Nah, itu untuk menentukan nilai rata-rata. Yang selanjutnya ada count. Itu untuk menentukan jumlah banyaknya data dalam suatu range. Nah, selanjutnya ada CONIF. Itu untuk menentukan menghitung jumlah banyaknya data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, di bagian ini ada nomor, nama, dan nilai. Nah, langsung saja kita menentukan nilai tertinggi. Nah, sebenarnya bisa langsung ditulis ya. Kelihatan nilai tertingginya itu 97. Nah, kita gunakan fungsi statistik. Nah, rumusnya sama dengan max buka kurung, kita blok dari F4 sampai ke F14, lalu tutup kurung, pencet tombol enter. Nah, langsung muncul 97. Jadi nilai tertingginya yaitu 97. Nah, yang selanjutnya kita hitung nilai terendah, cari nilai terendah. Nah, rumusnya sama dengan min buka kurung, kita blok lagi dari F4 sampai ke F14. Lalu tutup kurung, pencet tombol enter. Nah, muncul nilai terendahnya yaitu 85. Dan selanjutnya kita cari nilai rata-rata. Rumusnya sama dengan average buka kurung, kita blok dari F4 sampai ke F14, lalu tutup kurung, pencet tombol enter. Nah, ini ya nilai rata-ratanya 90. Lalu kita hitung jumlah siswa menurut fungsi statistik. Bisa dilihat di sini 10. Nah, rumusnya sama dengan count buka kurung blok dari F4 sampai ke
ke 14, lalu tutup kurung, pencet tombol enter. Nah, ya jumlah siswa yang ada di bagian ini ada 10. Nah, yang terakhir itu jumlah siswa di sini ditentukan ya, nilainya di bawah 90. Rumusnya sama dengan context if lalu buka kurung, kita blok dari F14 itu titik koma, tanda kutip 90 ya, tadi ditentukan adalah 90, lalu tanda kutip lagi, tutup kurung, ke tombol enter. Nah, jumlah siswa yang dengan nilai di bawah 90 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu fungsi statistik. Selanjutnya ada latihan untuk menentukan total nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata sesuai dengan materi matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, TIK, dan SPK. Nah, langsung kita akan menentukan total nilai menggunakan fungsi matematik sama dengan sum buka kurung blok dari D4 sampai ke I4, lalu tutup kurung, pencet tombol enter, langsung muncul. Kita salin rumus yang tadi, tarik ke bawah untuk memunculkan nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya, nilai tertinggi sama dengan max buka kurung blok dari D4 sampai ke 4, tutup kurung, enter. Lalu kita salin lagi, tarik untuk menentukan nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya nilai terendah sama dengan min buka kurung blok lagi dari D4 sampai ke I4, tutup kurung, enter. Salin, tarik ke bawah untuk memunculkan nilai yang lainnya. Yang ini terakhir rata-rata, rumusnya sama dengan average buka kurung blok dari D4 sampai ke I4, lalu tutup kurung, pencet tombol enter. Salin, tarik untuk memunculkan nilai yang lainnya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah laki-laki dan perempuan. Kan sih ada 2, ada laki-laki sama perempuan. Nah, pertama jumlah laki-laki, rumusnya sama dengan
count if buka kurung lalu blok C4 sampai ke C11 tutup kurung titik koma tanda kutip, kita cari laki-laki berarti L, tanda kutip, tutup kurung lalu enter. Jumlah laki-laki ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya jumlah perempuan sama ya, sama dengan count if buka kurung buka blok titik koma tanda kutip, kita carikan perempuan, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, enter. Jumlah perempuannya 1, 2, 3. Selanjutnya jumlah materi, rumusnya sama dengan count buka kurung kita blok tutup kurung lalu enter. Materinya ada 6. Mungkin itu fungsi dari statistik. Silahkan untuk kalian untuk mencobanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan fungsi logika pada Excel. Fungsi logika pada Excel ini bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi di perhitungan Excel. Nah, yang pertama ada if kanan dan if kiri. If kanan atau if right ialah mengambil karakter atau beberapa karakter paling kanan dari suatu sel yang memuat teks. Nah, IA. Di sini saya akan menuliskan IA ya. Di sini sudah ada IA, maka yang akan kita tulis adalah A-nya karena A tersebut adalah teks atau suatu huruf yang berada di kanan. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Sama dengan if seperti itu, lalu buat kurung lagi. Nah, ini kita isi dengan nomor chartnya atau kayak sel gitu, nomor selnya yang akan kita rubah gitu, nomor sel ya. Nah, seperti ini 1. Nah, 1 ini kenapa saya tulis 1? Karena sebelah kanannya atau sebelah kirinya dari A ini adalah 1 gitu. Maka 1 ini apa? 1 ini adalah sama dengan A. Tulis sini A. A ini saya akan simbolkan dengan anggur. Oh iya, jangan lupa ya, kalau misalkan kita mau menulis suatu teks, nah seperti ini teks, maka jangan lupakan tanda petik. Itu harus ada dalam rumus Excel, tanda petik ini. Nah, setelah itu, maka setelah A ada B, maka kita tulis sini B. Maka B-nya adalah bengkuang. Saya tulis bengkuang di sini ya, kalian bisa bebas menggunakan kata apa saja. Bengkuang. Tutup kurung. Enter. Nah, seperti ini jadi deh anggur. Setelah itu, karena kan bukan waktu lama ya, kalau misalkan kita mau menuliskan lagi, lebih baik kita copy saja rumusnya dengan cara mengklik atau menggeserkan kursornya ke sebelah kiri bawah sel. Nah, seperti ini ya. Setelah itu muncul si tanda plus itu tambah. Setelah itu klik, lalu tahan dan tarik. Jadi, nah sekarang yang kiri. Seperti apa sih yang kiri? Yang kiri itu sama seperti yang kanan atau kebalikannya gitu. Yang kiri ini kita penuliskan di dalam rumusnya itu teks yang ada di belah kiri gitu. Sebelah kiri seperti ini ya. Ini kayak kebalikannya. Kebalikan dari kanan. Berarti kiri kan?
dia tuliskan ininya, selnya lagi seperti tadi. Klik saja selnya. Bisa manual, bentar. Oke, setelah itu si satu ini apa? A. Mari kita sama dengan tanda petik tanda petik A seperti ini. Maka A-nya itu apa? Kita akan menuliskan A ini sebagai apel. Nah, setelah ini, karena di sini ada beberapa karakter ya, ada B dan ada C juga. Bukan hanya dua karakter, bukan A, B, tapi ada C juga. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini, maka yang keduanya kita harus mengulangi lagi rumusnya atau menuliskan kembali rumusnya. Seperti gini. Nah, ini. Lalu tulis labelnya kita. Nah, setelah ini kita klik selnya. Kan ini udah tidak bisa diklik ya karena tertutup oleh tulisan rumus. Maka kita bisa menuliskan dengan manual. F7. 1 kurung sama dengan. Nah, sekarang kita bagian B kan, maka tulis sini B. B ini kita mau simbolkan seperti apa? B-nya kita simbolkan dengan belimbing. Nah, oke, setelah itu selesai B. Yang C-nya kita akan tulis di sini cherry. Tutup kurung. Nah, ini tutup kurungnya itu untuk yang kedua, if yang kedua. Tutup kurung yang ini untuk if atau left yang satu. Nah, setelah itu selesai apel. Nah, coba kita kayak tadi lagi ya, di copy dengan cara tekan atau tarik. Ya, selesai. Jadi ada di sini apel, belimbing, apel, belimbing, cherry. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini ada if and dan if or. If and ini seperti membandingkan dua syarat agar lulus gitu. Kalau di sini saya menggunakan nilai matematika dan nilai Indonesia. Jadi siswa A jika ingin lulus harus melebihi KKM. Dari KKM matematika itu 70. Maka kalau siswa ini ingin lulus, nilai matematikanya harus lebih dari 70. Dan nilai Indonesianya harus lebih dari 75. Itu if and, fungsinya itu ya untuk membandingkan dua syarat. Kalau if and ini keduanya harus terpenuhi agar lulus gitu. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar lulus for if and. Rumusnya seperti ini. Sama dengan if kurung tulis and sini. Lalu di sini klik sel yang ingin pertama gitu. Syarat pertama itu apa? Nih, ini matematika. Nah, kan kalau nilai matematika harus lebih dari 70 kan, maka lebih dari sama dengan 70. Nah, syarat kedua adalah nilai Indonesianya harus melebihi sama dengan dari 75. Nah, oke, itu syaratnya. Lalu, kalau melebihi, apa ininya? Lulus. Dia akan mendapat kriteria lulus. Kalau tidak melebihi, maka kriterianya tidak lulus. Nah, itu. Nah, seperti itu ya, lulus. Kita kayak tadi saja mengopi, lalu tarik. Nah, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus. Ini lulus karena nilai matematikanya 78, sedangkan KM 70 lulus. Nilai Indonesianya 80, KM 75 lulus dong. Nah, kalau yang ini tidak lulus, nilai Indonesianya gede tuh 90, nilai matematikanya lihat 60, maka dia dinyatakan tidak lulus karena kriteria yang kedua atau kriteria yang pertama tidak memenuhi gitu. Oke, itu if and. Jadi if and ini keduanya harus terpenuhi. Syarat keduanya jika ingin lulus harus terpenuhi. Kalau if or ini kayak tadi sih membandingkan dua syarat, tapi jika syarat yang pertama ini memenuhi maka akan lulus jika syarat salah satunya saja gitu ya. Kalau kan ini ada dua syarat nih, nilai matematika dan nilai Indonesia. Jika nilai matematikanya gede tapi nilai Indonesianya jelek, tetap dia lulus gitu.
Dan kebalikannya, kalau ini matematikanya gede tapi Indonesia jelek, dia tetap lulus gitu. Kalau if or ini ada salah satu syarat terpenuhi, maka dia akan lulus. Kalau if and harus kedua syaratnya terpenuhi baru akan dinyatakan lulus. Seperti apa sih rumusnya? Kita lihat. If or atau or itu kan atau ya, maka seperti itu. Coba dengan 70. Syarat kedua Indonesia lebih dari sama dengan 75, maka dia dinyatakan lulus. Tidak dinyatakan tidak lulus. Syukurlah. Nah, lulus. Mungkin lulus karena keduanya juga terpenuhi. Lulus. Di sini yang lulusnya banyak ya, yang lulus cuma satu. Kenapa ini bisa lulus padahal yang matematika jelek? Nah, seperti itu. Kalau if or ini, jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka dia akan lulus. Kalau if and, keduanya harus terpenuhi baru dinyatakan lulus. Itu perbedaan if and dan if or. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini ada con if dan sum if. Con if, apa sih itu con if? Con if itu lebih ke mencari banyaknya data. Di sini saya akan mencari banyaknya data mahasiswa dari PAI 3A dari tabel tersebut gitu ya. Kita cari rumusnya seperti ini. Sama dengan kita namain dulu ini dengan nama bagian biar lebih gampang ya untuk menulis rumusnya. Ini kita tuliskan dengan bagian. Oke, setelah itu baru ini sama dengan con if range tadi bagian, lalu sektornya PAI 3A 3. Kita copy, tekan dan tarik. Nah gitu. Kalau sum if ini lebih ke dari penjumlahan ya, lebih ke penjumlahan. Sekarang saya akan menjumlah, bagaimana menjumlahkan berapa banyak sih mobil dan motor sepeda ini yang terjual gitu dari penjualan tabel tersebut. Nah, caranya yaitu dengan saya akan menamain dulu tabel dari jenis kendaraan ini dengan apa jenis ya. Yang ini kita namain dengan penjualannya ini. Oke, setelah itu rumusnya adalah sama dengan sum if. Range ini langsung seperti ini juga ya, langsung kriterianya mobil. Mobil yang terjual ternyata ada 162. Kita copy. Ada motornya 88, sepedanya ada 153.